Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari, kelas 5C, jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Mullah Sadra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Yudi Irfan Daniel. Riwayat hidup Mullah Sadra. Mullah Sadra adalah seorang filosof muslim yang masuk dalam jajaran 10 pemikir sejati. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi yang bergelar Sadr ad-Din dan lebih populer dengan sebutan Mullah Sadra atau Sadr al-Muta'alihin, dan di kalangan murid-murid serta pengikutnya disebut al-Khud. Mullah Sadra dilahirkan di Shiraz sekitar tahun 979 sampai 80 Hijriah atau 1571 sampai 72 Masehi dalam sebuah keluarga yang cukup berpengaruh dan terkenal, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya adalah Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi, salah seorang yang berilmu dan soleh, dan dikatakan pernah menjabat sebagai gubernur provinsi. Secara umum, untuk mendapatkan gambaran perjalanan dan perkembangan intelektual dan spiritual Mullah Sadra seperti yang diungkapkan dalam pengantar maupun opusnya Al-Asfar Al-Arba'ah atau 4 perjalanan rohaniah manusia, terdiri dari 3 periode besar seperti yang diungkapkan dalam pengantar opusnya Al-Asfar Al-Arba'ah, yaitu 4 perjalanan rohaniah manusia terdiri dari 3 besar periode. Periode pertama, penumpaan diri melalui pendidikan formal di Shiraz dan Isfahan. Kedua, kehidupan estetik dan penyucian diri di Kahat. Dan terakhir, aktualisasi pemikiran melalui berbagai tulisan dan kaderisasi di Shiraz. Periode pendidikan formal pertama di Shiraz dan Isfahan. Mullah Sadra merupakan satu-satunya anak laki-laki dari keluarga yang mampu dan sudah lama merindukannya. Mullah Sadra tumbuh dengan penuh perhatian dan pendidikan terbaik di kota kelahirannya, yaitu Shiraz. Shiraz merupakan pusat kajian filsafat Islam dan disiplin-disiplin ilmu tradisional lainnya selama berabad-abad sebelum kemunculan dinasti Safawi. Posisi ini terus berlanjut sampai abad ke-10 atau 16. Meskipun fungsinya tidak sebagus sebelumnya, disinilah Mullah Sadra memperoleh pendidikan awalnya. Merasa tidak puas dengan apa yang didapatkan di kota kelahirannya, setelah memperoleh bimbingan dari guru-gurunya, Mullah Sadra berangkat ke Isfahan untuk menyempurnakan ilmu-ilmunya. Selama di Isfahan, Mullah Sadra belajar di bawah bimbingan 2 orang guru terkemuka, yaitu Syekh Baha. Beliau menempuh hampir secara khusus belajar ilmu-ilmu keagamaan atau al-ulum al-nakliyah. Karakter gurunya inilah berpengaruh terhadap Mullah Sadra yang memadukan antara pengetahuan eksoterik dan esoterik, serta menekankan supremasi intuisi intelektual terhadap pengetahuan diskursif. Dan guru yang kedua ialah Mir Damad atau pendiri aliran Isfahan. Mullah Sadra belajar ilmu intelektual atau al-ulum al-akliyah. Melalui Mir Damadlah Mullah Sadra dapat menguasai filsafat tradisional. Periode kedua adalah periode kehidupan asketik dan penyucian diri di Kahat. Karena adanya dorongan dalam dirinya untuk menjalani kehidupan menyendiri, Mullah Sadra meninggalkan Isfahan menuju Kahat. Dalam Hikmah Al-Muta'aliyah, pada bagian pendahuluan, Mullah Sadra melukiskan keluhannya terhadap orang-orang sejamannya yang sudah kehilangan sifat-sifat terpuji, berperilaku tidak beradab, dan kehilangan semangat intelektual. Mullah Sadra juga ingin menghindarkan diri dari tekanan-tekanan yang dialaminya, yaitu serangan dari para ulama esoteris karena mengemukakan doktrin-doktrin gnostik secara terbuka. Dari hasil kehidupan meditasi dan praktek-praktek spiritualnya, hasilnya adalah Mullah Sadra muncul sebagai orang hakim yang tercerahkan, di mana dia mengalihkan persoalan-persoalan metafisika dari pemahaman yang bersifat intelektual menjadi visi secara langsung. Periode yang ketiga yaitu penulisan dan mendidik murid-muridnya di Shiraz. Akhirnya, karena terdorong oleh desakan sosial untuk kembali pada kehidupan publik, Mullah Sadra diminta oleh Syah Abbas II agar kembali mengajar. Dan Allah menghendaki Wirdi Khan, gubernur Shiraz, ketika itu membangun sebuah lembaga pendidikan di Shiraz yang dilengkapi dengan sebuah masjid dan mengundangnya mengajar di sana. Selama periode itu, Mullah Sadra menulis sebagian besar karya-karyanya dan mendidik murid-muridnya. Selama periode itu, Mullah Sadra menulis sebagian besar karya-karyanya dan mendidik murid-muridnya.
Karena kepribadian dan ilmunya yang sedemikian rupa telah menarik perhatian banyak murid, baik yang datang dari dekat maupun jauh, dan kembali menjadikan Siroj sebagai pusat pengajaran penting pada zamannya. Secara umum, corak pemikiran Mula Sadra dapat kita petakan sebagai berikut. Pertama, secara epistemologi, lebih menekankan pada pengetahuan yang dicapai melalui jalan irfan atau tasawuf, melalui penyucian jiwa untuk menggapai kesempurnaan jiwa, dan mendapatkan pengetahuan secara langsung kepada sumber hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ontologis, yaitu lebih dekat dengan corak iluminatif Suhrawardi. Ini terlihat pada filsafat Mula Sadra tentang wujud yang bergradasi. Yang ketiga, aksiologi, yaitu bercorak agama atau wahyu, karena di sini Mula Sadra lebih pada penekanannya terhadap pesan agama atau wahyu tentang nilai-nilai ketauhidan sebagai awal dan akhir tujuan dalam filsafat. Keempat, corak paripatetik lebih pada upaya transformasi, sehingga apa yang dicapai secara laduni atau mukasyafah dapat dipahami orang lain, maka diperlukan argumentasi rasional atau burhan. Mula Sadra mengkritisi pemikiran filsafat Islam ke dalam pendekatan sintesis akhir berbagai pemikiran filsafat. Basis utama pemikirannya yaitu bertumpu pada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah dan berdiri di persimpangan 4 perspektif intelektual utama dalam Islam, yaitu filsafat paripatetik atau Masya'iyah, terutama yang diwakili oleh Ibnu Sina, iluminatif atau Isyraqi yang didirikan oleh Suhrawardi, studi teologi Islam yakni kalam Sunni dan Syi'i, serta Irfani atau gnosis oleh Nasir al-Din Tusi, Ibnu al-Farabi, Sadr al-Din al-Qunawi, dan Daud al-Qosyari. Mula Sadra membuat sintesis secara menyeluruh yang kemudian ia namakan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Mula Sadra merasa yakin bahwa ada 3 jalan terbuka bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan, yaitu wahyu, akal dan intelektual, dan visi batin atau pencerahan. Dalam filsafat Mula Sadra terdapat 4 aliran berpikir, yaitu aliran paripatetik, iluminasi, kalam dan tasawuf, tergabung secara sempurna dan melahirkan aliran baru bagi filsafat Mula Sadra yang disebut Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Kata hikmah identik dengan filosofia yang dalam filsafat Yunani diartikan kepada cinta kepada kebenaran. Selain itu, dalam Islam terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kata hikmah. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan justifikasi terhadap aktivitas filsafat. Muta'aliyah diartikan sebagai yang tertinggi atau yang melebihi yang lain. Maksud dari pengertian ini adalah muta'aliyah sebagai sistem filsafat yang melebihi filsafat paripatetik, iluminasionalisme, dan gnostik. Maka hikmah al-muta'aliyah adalah kebijaksanaan yang diperoleh lewat pencerahan rohani yang disajikan dalam bentuk rasional dengan menggunakan argumen-argumen rasional. Tujuan dari filsafat Mula Sadra adalah untuk mengenal Allah sebagai yang tertinggi, sempurna, dan berada di luar jangkauan alam. Aliran filsafat hikmah al-muta'aliyah ini walaupun secara metodologi sama dengan aliran di atas, aliran keempat, tetapi pemikiran yang dihasilkannya sedikit berbeda. Karena itulah aliran filsafat hikmah muta'aliyah dapat dikatakan sebagai aliran filsafat yang berdiri sendiri dan merupakan pandangan baru yang dikemukakan oleh Mula Sadra. Hikmah muta'aliyah telah mampu melahirkan metode pemikiran baru dan aliran ini telah menggabungkan filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan syariat. Artinya, muta'aliyah telah mampu mengadopsi berbagai corak pemikiran Islam secara keseluruhan. Pemikiran filsafat Mula Sadra yang pertama adalah persepsi. Dalam Al-Asfar, Mula Sadra mendefinisikan kata persepsi sebagai perjumpaan atau liko dan kedatangan atau wusul, yaitu ketika potensi akal sampai pada kuiditas pemahaman, akal, dan pencapaiannya. Selanjutnya, Mula Sadra mengatakan bahwa tidak ada persepsi dan perjumpaan yang berarti selain perjumpaan yang hakiki, yakni persepsi tentang ilmu. Pada tempat yang lain, Mula Sadra mengatakan bahwa ilmu dan persepsi pada tingkat yang sama mencakup berbagai kategori persepsi seperti proses berpikir, imajinasi, dan persepsi idrok. Persepsi dilihat dari sisi yang mempersepsi objek yang diketahuinya, maka persepsi itu mempunyai 4 tingkatan berdasarkan 4 keadaan yang berbeda-beda dalam masing-masing pertemuannya. Tingkatan persepsi yang pertama adalah persepsi indra atau al-hissi. Pada tingkatan ini, bentuk objek persepsi mewujud di dalam materi dan
yang mempersepsi menemukan bentuk tersebut di dalam wujud-wujud material. Pada dasarnya, wujud dari objek-objek tersebut adalah aksiden-aksiden. Tingkatan persepsi yang kedua adalah imajinasi atau khayal atau tahayul, yang sebenarnya juga mempersepsi objek-objek indrawi dalam semua karakteristik dan kualitas. Namun berbeda dengan persepsi indera, imajinasi dapat memahami suatu objek tanpa mensyaratkan kehadiran objek tersebut bagi indera. Tingkatan persepsi yang ketiga adalah waham, yaitu sesuatu yang partikuler atau sesuatu yang bersifat indrawi. Di dalam intuisi indera, jiwa memahami sesuatu yang universal, tetapi masih di dalam suatu partikuler dan bukan universal. Tingkatan persepsi yang terakhir adalah intelek, yaitu ta'akul, yakni persepsi terhadap kuiditas dan bukan yang lain. Pemikiran filsafat muladsadrah yang kedua yaitu tentang wujud. Wujud dalam filsafat muladsadrah adalah merupakan prinsip di mana filsafat atau al-hikmah al-muta'aliyah dibangun. Wujud dalam pandangan muladsadrah adalah sumber dan sekaligus pusat dari seluruh prinsip metafisika. Oleh karena itu, buta terhadap wujud berarti buta pula terhadap seluruh permasalahan metafisika yang mendasar. Menurut S.H. Nasr, ada 3 prinsip dalam teori dalam filsafat muladsadrah, yakni wahdat al-wujud, tasykik al-wujud, dan ashalat wujud. Yang pertama adalah wahdat al-wujud, merupakan realitas yang sama di dalam semua bidang eksistensi. Teori ini akan lebih mudah dipahami dengan melihat wujud cahaya. Sebut saja misalnya cahaya matahari, cahaya lampu, dan cahaya kunang-kunang. Dilihat dari segi subjeknya, ketiga contoh ini memiliki subjek yang sama, yaitu cahaya. Tapi dilihat dari segi predikatnya, ketiga contoh ini memiliki predikat yang berbeda, yaitu kondisi atau bobot perwujudannya. Demikian halnya dengan wujud. Adanya wujud Tuhan, wujud manusia, wujud pohon, dan yang lainnya, semuanya adalah satu wujud atau satu realitas, tapi berbeda tingkatan intensitas perwujudannya. Yang kedua yaitu tasykik al-wujud, yakni kemampuan wujud yang memanifestasikan diri melalui banyak corak dalam realitas. Menurut muladsadrah, terjadinya gerak pada wujud disebabkan oleh adanya proses menguat dan melemah pada dirinya. Setiap proses penguatan dan pelemahan adalah gerakan di dalam kualitas, sebagaimana setiap proses bertambah dan berkurang adalah gerakan yang kualitas. Yang ketiga adalah asal al-wujud, yakni wujud sebuah peristiwa. Pemikiran filsafat muladsadrah yang ketiga adalah gerak jiwa menuju kesempurnaan dan al-asfar al-arba'ah. Dalam kitabnya, yakni al-hikmah al-muta'aliyah fi al-asfar al-aqliyah al-arba'ah, atau yang artinya puncak kearifan dalam keempat tahapan perjalanan intelek. Ia menjelaskan bahwa manusia mencapai kearifan tertinggi haruslah melewati 4 tahap perjalanan rohani, yang semuanya itu harus terangkum dalam rangkaian filsafat yang dikembangkannya. 4 tahap perjalanan tersebut antara lain, perjalanan pertama adalah safar min al-khalqi ila al-haq, atau yang artinya perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Pada tingkat ini, perjalanan yang dilakukan adalah dengan mengangkat hijab kegelapan dan hijab cahaya yang membatasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Seorang salik harus melewati stasiun-stasiun, mulai dari stasiun jiwa, stasiun kolbu, stasiun ruh, dan berakhir pada maksud al-aqsa. Pada tahap ini, perjalanan rohani baru dimulai dari pelepasan diri dan bergabung menuju Tuhan. Perjalanan kedua adalah perjalanan safar di al-haq, yaitu perjalanan bersama Tuhan di dalam Tuhan. Pada tahap ini, seorang salik memulai tahapan kewaliannya, karena wujudnya telah menjadi dirinya. Dengan itu, dia melakukan penyempurnaan dalam nama-nama agung Tuhan. Tingkat ini adalah tingkat penyempurnaan teologis seorang salik. Perjalanan ketiga adalah safar min al-haq ila al-khalqi bi al-haq, yaitu perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Dalam stasiun ini, seorang salik menempuh perjalanan dalam af'al Tuhan. Kesadaran Tuhan telah menjadi kesadarannya dan menempuh perjalanan di antara alam jabarut, malakut, dan nasut, serta menyaksikan segala sesuatu yang ada pada alam tersebut melalui pandangan Tuhan. Perjalanan keempat yaitu safar min al-khalqi ila al-khalaq bi al-haq, yaitu perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Dengan mata ilahiyah, seseorang memperhatikan makhluk dan rahasianya, mengerti seluruh rahasia makhluk, titik mula dan akhirnya, titik awal dan tujuannya, apa yang baik dan buruk baginya. Inilah makom wali atau khalifah, yaitu khalifatullah atau al-insan kamil. Dan bagi yang diangkat menjadi rasul, makom ini disebut sebagai risalah atau kerasulan. Pada tahap ini, perjalanan penyaksian seluruh makhluk dan apa yang terjadi padanya di dunia dan di akhirat, serta mengetahui perjalanan kembali menuju Allah dan bentuk kembalinya, serta azab dan nikmat yang akan diberikan Allah kepada mereka.
Selanjutnya mengenai pengaruh pemikiran filsafat mulah-sadra terhadap pemikiran Islam. Begitu besar pengaruh mulah-sadra terhadap pemikiran Islam, sehingga apa yang disumbangkan ke dalam konteks pengetahuan dan hikmah Islam tidak dapat disejajarkan dalam sejarah Islam. Sekalipun kelebihan yang diutamakan dalam periode ini adalah milik Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, juga Suhrawardi, apa yang mereka kontribusikan tidak pernah dapat dibandingkan dengan perubahan dan perkembangan yang mulah-sadra munculkan di medan pemikiran Islam. Dalam metodologi, struktur, dan konten, dia melakukan perubahan yang tidak biasa. Perubahan yang dilakukan mulah-sadra yang bersifat konseptual dan kualitatif adalah lebih baik ketimbang seluruh inovasi yang dibuat dalam sepanjang 7 abad dari periode ketiga dan keempat dari filsafat dan rasionalitas Islam. Kemunculan mulah-sadra menampik klaim dari para orientalis yang mengira bahwa filsafat Islam setelah memperoleh serangan sengit dari Al-Ghazali, atasnya tidak pernah lagi muncul, dan bahkan usaha dari Ibnu Rushdi merupakan usaha-usaha terakhir dan tidak berhasil. Apa yang dilakukan oleh filsuf muslim untuk membela filsafat, dan bahwa setelahnya filsafat Islam tetap mengalami stagnasi atau kemandulan. Mulah-sadra menawarkan dalil atau argumen pembuktian adanya Tuhan berdasarkan konsep-konsep kunci yang telah dibahas pada bab-bab pokok-pokok pemikiran mulah-sadra yang telah saya sampaikan tadi. Dalil yang dibangun oleh mulah-sadra inilah yang menjadi rujukan yang dominan dalam filsafat Islam dan telah membentuk pandangan tauhid filosof Islam kontemporer seperti Murtado Mutahari, Toba-Tobangi, Taqi Misbah Yazdi, dan lain-lain. Insya Allah cukup dari saya tentang pemikiran filsafat mulah-sadra. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.